Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di sini. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kemarin. Insya Allah ini materi terakhir ya, tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Nah, kemarin hanya berbagai ancaman saja. Itu sebenarnya kan sebagai garis besarnya. Nah, ini penyelesaiannya tuh bagaimana? Juga macam-macam ancamannya itu seperti apa, ini akan lebih rinci. Ada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya lanjut. Nah, untuk ancaman bidang politik itu ada ancaman dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam luar negeri ini ada intimidasi, ada provokasi, dan blokat politik. Kalau dalam negeri ada separatisme, pertikaian antara kelompok masyarakat, unjuk rasa mahasiswa. Nah, upaya penyelesaiannya dalam bidang politik itu ada pendekatan keluar dan pendekatan ke dalam. Pendekatan keluar itu menciptakan pembangunan dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil. Politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Dan politik luar negeri harus memainkan peran secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional, itu keluar. Pendekatan dari dalam itu penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab. Dan penguatan lembaga legislatif, dan juga penguatan kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat. Nah, ini di bidang ideologi kita lanjutkan. Ada ancaman negara di bidang ideologi, yaitu masuknya ideologi komunisme, liberalisme, kapitalisme, atau ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Upaya penyelesaiannya adalah melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan, memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam mensinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu ada ancaman berupa globalisasi, neokolonialisme, dan kapitalisme. Kita lanjut. Nah, di bidang ekonomi yang globalisasi tadi terhadap ekonomi Indonesia antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga semakin ketatnya persaingan bebas dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Oke. Nah, yang kedua tadi adalah kolonialisme, juga mempunyai pakaian yang baru dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, dan penguasaan fisik dalam sekelompok kecil masyarakat dalam lingkungan bangsa sendiri, tetapi terasa terasing. Gitu. Nah, perlu diwaspadai adanya new kolonialisme. Yang ketiga, nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Ini produk-produk asing yang mengancam Indonesia, tapi memang kita membutuhkan kerjasama ya dari luar negeri, tapi upaya kita jangan terlalu ya. Nah, muatnya kapitalisme menuntutnya adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempentingkan asas manfaat, kewirausahaan, akumulasi modal, membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional. Ini semuanya
menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa. Oke, penyelesaiannya itu perlu segera dilakukan pemberantasan KKN secara sungguh-sungguh untuk menghadapi era kapitalisme global. Pemerintah juga perlu meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumber daya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah. Mengupayakan agar perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap sehingga memberi waktu bagi pelaku ekonomi bergerak di bidang industri tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif. Mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Nah, ancaman ekonomi Pancasila itu industrialisasi harus berdasarkan ketersediaan bahan baku. Pertanian dijadikan prioritas karena bangsa ini adalah bangsa agraris yang memiliki wilayah luas. Jangan mengadopsi sistem pasar bebas secara penuh, mengingat kesiapan kita masih minim. Memilih sistem ekonomi yang mendahulukan sektor domestik, mengembangkan ekonomi kerakyatan, mengutamakan kesejahteraan rakyat, tidak boleh terlalu tergantung pada hutang luar negeri, menjalin kerjasama sama negara berkembang dengan semangat saling menguntungkan. Nah, selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Nah, bidang sosial budaya ini tadi sebenarnya ada. Nah, ini ancaman militer ini. Nah, oke, kita masuk ke ancaman militer dulu. Ada ancaman agresi, invasi, bombardement, blockade. Selanjutnya ada spionase, sabotase, aksi teror. Nah, ini nanti kalian bisa melihat apa saja sebenarnya. Kemarin yang ditanyakan adalah spionase dan sabotase ya. Spionase itu adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata atau dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Itu spionase. Dan sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya memiliki tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional, itu ya. Nah, ada aksi teror, ada agresi, invasi itu beda. Agresi itu ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Invasi itu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. Bombardement mempunyai pengertian suatu penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Blockade adalah suatu yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain dan lain-lain. Nah, ini blockade itu ada daerah di blockade ya. Oke, ini aksi teror ini bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas atau internasional atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerja sama dengan teroris lokal dalam negeri. Ini suatu ancaman ya. Nah, upaya penyelesaiannya adalah menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilakukan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Dan sistem pertahanan keamanan negara bersifat semesta bercirikan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu keseluruhan sumber daya nasional didukung, daya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, ini tadi yang ekonomi ya. Sosial budaya ini kok nggak keluar. Yang sosial budaya. Coba ya, kita lihat yang sosial budaya. Nah ini ya, yang sosial budaya ini ada kesehatan, peredaran narkoba, kebodohan, kemiskinan, sikap individualisme, dan masuknya budaya luar. K-pop itu juga ada ya. Kesehatan itu menjaga kesehatan dengan cara gaya hidup sehat, itu penyelesaiannya. Ini juga merupakan ancaman ya. Kemarin ada yang bertanya kalau COVID-19 apakah itu merupakan ancaman dari luar atau dari dalam negeri, apakah masuk yang mana ancamannya. Nah, ancaman kesehatan, nah itu karena itu memang dari luar negeri yang masuk di Indonesia dan seluruh belahan dunia ya. Nah ini penyelesaiannya ya menjaga hidup sehat, gaya hidup sehat itu. Ancaman itu bukan hanya ancaman militer, tapi ternyata ada ancaman kesehatan juga, gitu ya. Terus peredaran narkoba itu sosialisasi budaya pemakaian narkoba dan adanya penegakan hukum yang tegas. Maksudnya itu bahaya ya, bukan budaya, maaf, itu bahaya narkoba. Terus kebodohan, peningkatan mutu pendidikan, kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Sikap individualisme itu merupakan ancaman juga, meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan. Terus juga masuknya budaya dari luar itu cara penyelesaiannya adalah melestarikan budaya dalam negeri, seperti itu ya. Nah ini tadi ada berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian ditulis di kolom komentar. Kalian besok bisa belajar untuk ujian akhir. Oke, dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.